Ketokohan Capres Anies Rashid Baswedan selama memimpin Jakarta, ibu kota Indonesia, disusul pencalonannya di Pilpres 2024, menjadi ulasan khusus sebuah lembaga think tank internasional. Carnegie Endowment for International Peace. Edisi Kamis, tanggal 5 Oktober tahun 2023. Ulasan ini ditulis di think tank tersebut oleh Sana Jafri, peneliti non-residen di Program Asia, yang juga peneliti di Departemen Perubahan Politik dan Sosial di Australian National University. Menurut Sana, Presiden Joko Widodo terus menghalangi kandidat presiden yang paling tidak disukainya itu. Ini karena Baswedan pernah mengalahkan Basuki Cahayapurnama alias Ahok, mantan sekutu Widodo dalam pemilu Jakarta. Selain itu, Baswedan juga pernah mengkritik cara pemerintahnya menangani pandemi COVID-19. Sementara Badan Anti Korupsi alias KPK, yang dahulu sangat dihormati, kini menjadi penyerang, karena melecehkan lawan-lawan pemerintah. Sekarang ini menjelang Pilpres 2024, aliansi antara partai-partai terbesar di Indonesia akan menjadi upaya paling mengerikan, yang dilakukan oleh elit politik untuk membatasi pilihan publik dalam pemilu. Memang, para elit di era otoriter telah lama mendominasi politik demokrasi di Indonesia. Namun kini, para pialang kekuasaan yang menua ini sedang bergulat dengan presiden populer yang ingin memimpin generasi baru para raja. Karena itu disebutkan bahwa Pilpres Indonesia 2024 bisa jadi pertarungan terakhir para Titan. Pada tanggal 14 Februari tahun 2024, Indonesia memang akan menyelenggarakan pemilu satu hari terbesar di dunia, untuk memilih presiden dan wakil presiden. Bersama dengan hampir 20.000 perwakilan di Parlemen Nasional, Provinsi, dan Kabupaten dari 1/4 juta kandidat. Saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia terhitung sejak saya bacakan pernyataan ini pada hari ini, Kamis 21 Mei 1998. Sejak transisi demokrasi di Indonesia pada 1998, pemungutan suara telah menjadi tindakan yang sangat dirayakan dalam kehidupan masyarakat. Hampir 200 juta pemilih pergi ke tempat pemungutan suara setiap 5 tahun, dan memecat sekitar separuh anggota parlemen mereka dalam pemilu yang bebas dan adil. Terlepas dari proses pemilu yang dinamis, demokrasi Indonesia masih didominasi oleh para pemimpin politik, bisnis, dan militer, yang membangun peruntungan mereka selama 32 tahun pemerintahan otoriter Soeharto. Di bawah tekanan publik yang sangat besar, mereka setuju untuk melakukan demokratisasi, namun menetapkan aturan pemilu untuk mencapai dua tujuan. Pertama, menciptakan hambatan masuk yang tidak adil bagi pemain baru. Kedua, memastikan persaingan yang adil di antara mereka sendiri. Selama 2 dekade terakhir, sebagian besar kekuasaan telah berpindah tangan di antara kelompok elit ini, di mana partai politiknya lah yang menentukan siapa yang akan ikut serta dalam pemilu, dan apa yang dilakukan pemenang di sela-sela pemilu. Widodo, presiden yang sempat sangat populer di Indonesia, adalah orang luar pertama yang melanggar kelompok ini. Namun, ia segera menyadari bahwa meskipun dukungan rakyat mungkin telah membantunya naik ke tampuk kekuasaan, penerapannya dalam sistem yang dikendalikan oleh para elit dari era Soeharto mengharuskan dia untuk mengikuti aturan mereka. Pada 2024, para pialang kekuasaan di Indonesia yang sudah berusia lanjut, mendukung calon-calon presiden baru dan lama, yang mungkin merupakan kesempatan terakhir mereka untuk menentukan bidang kontestasi politik. Namun, Widodo, yang upayanya untuk meraih masa jabatan ketiga di luar konstitusi, dan dihalangi oleh orang lama ini, tidak siap untuk melepaskan kekuasaannya, dan dia secara terbuka menyatakan niatnya untuk ikut campur dalam persaingan tersebut. Berbeda dengan pendahulunya, Widodo tidak memiliki silsilah politik yang akan memberinya pengaruh dalam politik setelah lengser dari jabatannya. Sebaliknya, ia memanfaatkan popularitas dan kendalinya yang abadi atas lembaga-lembaga negara, untuk memastikan terpilihnya penerus yang bersahabat, dan memantapkan dirinya di antara generasi baru raja-raja. Pada pemilu 2019, Prabowo Subianto maju untuk melawan Widodo, dan menantang upaya Widodo untuk terpilih kembali dalam salah satu pemilu paling terpolarisasi dalam sejarah Indonesia. Namun kali ini, Widodo yang lebih percaya diri, didukung oleh timnya,
yang terdiri dari orang-orang lama yang tangguh, berupaya mencapai konvergensi kepentingan dengan kelompok lama. Dia menunjuk Subianto sebagai Menteri Pertahanannya, dan partai yang dipimpin Subianto, bergabung dengan koalisi pemerintahan, sehingga memberi Widodo kendali penuh atas parlemen. Memasuki pertarungan untuk keempat kalinya pada 2024, adalah maju kembalinya Subianto, yang berusia 72 tahun. Bagi seseorang yang sudah lama ingin berkuasa, kita hanya tahu sedikit tentang apa yang ingin ia lakukan dengan kekuasaan tersebut. Ia tampil sebagai seorang prajurit patriotik dalam pencalonannya sebagai wakil presiden pada 2009 sebagai pasangan Megawati. Subianto kemudian berusaha tampil sebagai seorang nasionalis yang menimbulkan banyak keributan dalam pemilihan presiden tahun 2014. Subianto bersaing dengan dua rivalnya yang lebih muda. Salah satunya adalah Anies Baswedan, kini berusia 54 tahun, yang juga mantan gubernur Jakarta. Baswedan mencalonkan diri dengan janji perubahan dalam karirnya yang relatif singkat. Baswedan telah menunjukkan bakat luar biasa untuk menjadi siapapun yang ia perlukan. ASEAN is a region of different markets, very economic developments, and very diverse in terms of culture. Sebagai seorang ilmuwan politik lulusan Amerika, Baswedan pertama kali menjadi terkenal secara nasional sebagai rektor sebuah universitas Islam liberal, dan sempat menjabat sebagai Menteri Pendidikan pada masa pemerintahan Widodo.